register 05 garis miring pidana strip 006 garis miring PN strip BNA garis miring 10 garis miring 2022 atas nama terdakwa Saudara Brian Raffles Fernandes serta Saudari Kafka Nafika Agatha pada hari ini tanggal 30 November tahun 2022 dinyatakan dibuka untuk umum. Sebelum melanjutkan persidangan, saya pertama-tama akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung sidang dilarang makan, minum, dan lain-lain. Kedua, dalam persidangan dilarang membuat keributan. Ketiga, dalam ruang sidang, siapapun wajib hormat kepada pengadilan. Keempat, pengunjung sidang dimohon untuk mematikan notifikasi ponsel. Kepada terdakwa dipersilakan untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia, kami didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah Anda penasihat hukum? Benar, Yang Mulia. Mohon tunjukkan surat kuasa dan persetujuan bahwa saudara penasihat hukum terdakwa. Baik, Yang Mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Di sini saya akan membacakan surat dakwaan dengan nomor register 05 garis miring pidana strip 006 garis miring 10 garis miring 2022. Penanganan terhadap terdakwa. Pertama, ditangkap oleh penyidik kepolisian Kota Bogor pada tanggal 24 sampai dengan 2022. Kedua, ditangkap oleh dan Kafka Nafika Agatha pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat bertepatan di Komplek Dit Bekam Jalan Caduan Asrama Kabupaten Bogor atas tindak pidana termasuk daerah Pengadilan Negeri Bogor dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan serangan fisik dan mental kepada korban hingga korban memiliki luka berat yang harus dirawat di rumah sakit, di mana tindak penganiayaan tersebut berupa: pertama, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November pukul 2 siang waktu Indonesia Barat terdakwa dan korban sedang kerja kelompok di rumah korban. Kedua, tepat pada pukul 2:15 siang terdakwa membuli korban sampai menganiaya, menghina, meneriakinya, memukul, dan mendorongnya hingga korban terjatuh dan terpentok meja. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur oleh hukum dalam pasal 11 bahwa segala jenis kejahatan hukum manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP yang dimuat dalam bab 22 pasal 351 ayat 1 sampai pasal 355 ayat 1 yang bisa ditarik kesimpulan yaitu tindakan penganiayaan yang dapat dipenjara selama 5 sampai 12 tahun. Dengan demikian, surat dakwaan saya sampaikan atas perhatian majelis hakim. Saya ucapkan terima kasih. Apakah saudara-saudari mengerti tentang dakwaan tersebut? Iya, Yang Mulia. Baik. Apakah berdasarkan surat dakwaan tersebut pihak terdakwa mengajukan eksepsi? Majelis Hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan
dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa, apakah telah siap dengan barang bukti dengan saksi-saksinya? Baik Yang Mulia, barang bukti dan saksi sudah siap. Baik, para terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Saudari jaksa, ada beberapa orang saksi yang dihadirkan di persidangan ini, dan apakah korban datang ke persidangan ini? Pada persidangan hari ini, korban tidak dapat hadir karena kondisi psikologinya terganggu. Ini Yang Mulia surat dokternya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan persidangan ini. Untuk itu silakan hadirkan saksi 1. Baik Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi 1. Saksi atas nama Hafiz Rifki Syafera dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa, saksi di sini sebagai apa? Saksi 1 sebagai teman yang pelaku. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara saksi 1 sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama Hafiz Rifki Syafera, tanggal 9 Agustus 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, agama Islam, status mahasiswa kewarganegaraan Indonesia. Apakah saksi 1 bersedia bersumpah dengan mengatakan sejujur-jujur? Saya bersedia disumpah Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara, ini kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada yang lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu saya akan bertanya, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal Yang Mulia. Apakah saudari saksi berniat untuk memposting ke sosial media video kejadian tersebut sebelumnya? Saya tidak sengaja memposting itu ke media sosial, tetapi saya berniat untuk melaporkan hal ini kepada kepolisian. Untuk itu, apakah saudari saksi masih memiliki video rekamannya? Saya memberikan bukti video rekaman tersebut kepada jaksa Yang Mulia. Baik, silakan jaksa untuk menampilkan bukti yang diberikan saksi. Baik Yang Mulia. Apakah saudara saksi sampai di tempat korban dengan situasi sepi? Apakah di tempat kejadian tidak ada seseorang selain Anda, terdakwa dan korban? Ya Yang Mulia, dalam kejadian tersebut hanya ada kami bertiga.
Baik, saudari jaksa silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah mengetahui masalah mengenai korban tersebut jauh hari sebelum kejadian? Ya Yang Mulia, beberapa hari sebelumnya memang saya lihat pelaku sempat memukuli korban hingga menangis. Tapi menurut saya masalah tersebut sudah selesai dan mereka sudah berdamai. Apakah Anda sendiri pernah terlibat dalam penganiayaan tersebut? Tidak, saya memang teman pelaku, tetapi saya tidak berani menganiaya korban. Lalu mengapa kamu tidak melerai penganiayaan tersebut? Saya tidak berani, karena saya tidak mau dianggap pengecut oleh teman-teman saya. Kenapa kamu tertawa dalam video tersebut? Apakah kamu memiliki dendam bersembunyi terhadap korban? Karena saya anggap itu hanyalah candaan. Jadi menurut saya kejadian itu lucu. Tapi saya tidak memiliki dendam tersembunyi kepada korban. Apakah korban sering dibully oleh mahasiswa lain atau hanya dibully oleh pelaku yang berada di sidang hari ini? Menurut saya, mahasiswa lain hanya sekedar menjahil korban saja. Sedangkan dua orang teman saya memang sering membuli korban. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pelaku satu atau teman sekelompok Anda telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban? Tidak ada. Tapi sebelumnya ia pernah melakukannya bersama teman sekelompok saya yang perempuan. Mohon maaf, saya tidak terima apa yang Anda katakan barusan. Saya tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Saya hanya bicara saja, tidak melakukan hal lain dengan korban. Mohon pelaku tidak membuat keributan yang dapat mengganggu di persidangan ini. Saya harapkan Anda untuk diam. Maaf sebelumnya Yang Mulia, tapi saya benar-benar tidak melakukan tindak kekerasan kepada korban sebelumnya. Saya hanya menghinanya dengan kalimat saja, tidak lebih Yang Mulia. Saya memang sahabatnya Kafka, tetapi ia yang melakukan hal itu kepada korban Yang Mulia. Saya tahu, tetapi sikap yang Anda keluarkan di persidangan ini tidak pantas untuk dilakukan. Anda harus meminta izin kepada hakim untuk berbicara dengan saksi saat sidang dimulai. Karena Anda sudah membuat keributan, saya akan mengeluarkan Anda dari ruang sidang. Sedangkan pelaku dua untuk tetap di ruang sidang. Mohon panitera untuk meminta tolong polisi mengeluarkan pelaku satu dari ruang sidang. Baik Yang Mulia, mohon polisi untuk mengeluarkan pelaku satu dari ruang sidang. Mohon pelaku satu saya keluar ruangan sidang. Saudari penasihat hukum, tolong agar para terdakwa bisa tenang dalam mendengarkan keterangan dari saksi dan tidak membuat keributan di saat sidang. Sebelumnya sudah dinasihati Yang Mulia, tapi saudara Brian tetap tidak bisa mengontrol emosinya. Kami mohon maaf Yang Mulia atas perkataan saudara Brian tadi, sehingga sidang ini bisa terjeda. Baik, mari sidang kita lanjutkan lagi. Baik, sidang saya lanjutkan. Untuk saudari jaksa, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang Mulia, segitu saja untuk pertanyaan dari saya Yang Mulia. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk saudari pengacara, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum dengan saksi satu saya akhiri? Baik, terima kasih Yang Mulia. Menurut pengakuan saudara Brian bahwa ia hanya sekedar ingin bercanda dan tidak bermaksud untuk menganiaya korban. Maaf Yang Mulia, saya ingin menyanggah pernyataan tersebut. Di sini saya hanya memiliki barang bukti yang berupa rekaman CCTV yang mengindikasikan bahwa pelaku datang ke rumah korban dan dengan sengaja menganiaya korban. Baik, silakan tampilkan bukti. Baik Yang Mulia. Baik, di CCTV terlihat kedatangan pelaku yang berbeda waktu di mana pelaku satu bersama satu sampai di rumah korban pada pukul 12.30 siang waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelaku 2 sampai di rumah korban pada pukul 1:15 siang waktu Indonesia Barat. Selain itu, di sini terlihat bahwa pelaku sengaja menganiaya korban sampai korban terluka.
Terima kasih atas semua penjelasan saudari saksi, saudari jaksa, dan saudari penasihat hukum. Kemudian silakan saksi 1 untuk duduk di kursinya. Berikutnya silakan hadirkan saksi 2. Baik Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi 2 ke persidangan. Saksi atas nama Devisa Maharani dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudara jaksa, saksi di sini sebagai apa? Saksi kedua sebagai kakak korban. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari saksi dua sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama, Devisa Maharani, tanggal lahir 10 Februari tahun 2000, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, agama Islam, status mahasiswa kewarganegaraan Indonesia. Apakah saksi dua bersedia bersumpah dengan mengatakan sejujurnya? Saya bersedia Yang Mulia. Pada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudari ikuti saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada yang lain dari yang sebenar. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, saya akan bertanya, apakah saudari benar kakak dari korban? Iya Yang Mulia. Apakah saudari saksi memiliki bukti bahwa Anda mempunyai hubungan adik kakak dengan korban? Saya mempunyai bukti dan saya memberikan bukti berupa foto chat terakhir kali dengan adik saya kepada jaksa Yang Mulia. Baik, silakan jaksa untuk menampilkan bukti yang diberikan saksi. Baik Yang Mulia. Kapan terakhir kali Anda berkirim pesan dengan adik Anda? Kami terakhir kali berkirim pesan pada tanggal 23 November 2022. Baik, saudari jaksa silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saudari saksi, sejak kapan korban bercerita kepada Anda tentang masalah yang korban alami? Adik saya sudah bercerita tentang masalahnya sejak ia menjadi mahasiswa baru di universitas tersebut. Apakah korban pernah bercerita kepada Anda tentang penyebab dari masalahnya? Tidak pernah, Bu. Karena sejak kecil adik saya ini pendiam dan sedikit ceroboh. Seberapa sering korban bercerita masalahnya kepada Anda? Lumayan sering. Dan saya juga mendapat informasi dari teman dekatnya bahwa akhir-akhir ini adik saya memiliki mental yang tidak stabil. Baik, terima kasih atas jawabannya saudari saksi. Segitu saja untuk pertanyaan saya Yang Mulia. Baik, terima kasih atas semua penjelasannya saudari saksi dan saudari jaksa. Kemudian silakan saksi dua untuk duduk di kursi. Berikutnya silakan hadirkan saksi ketiga. Baik Yang Mulia, Panitera mohon hadirkan saksi ketiga dalam persidangan ini. Saksi atas nama Emilia Patricia dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari jaksa, saksi di sini sebagai apa? Saksi 3 sebagai teman dekat korban. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudari saksi 3 sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya meminta saudari menjawab dengan jelas. Nama Imelda Patricia, tanggal 1 November 2002, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, status mahasiswa kewarganegaraan Indonesia. Apakah saksi 3 bersedia bersumpah dengan mengatakan sejujur-jujurnya? Saya bersedia disumpah Yang Mulia. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudari, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari yang sebenarnya.
Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu saya akan bertanya, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki bukti bahwa Anda mengetahui kasus ini? Saya memberikan bukti foto saat video diposting oleh saksi satu. Baik, silahkan untuk menampilkan bukti yang diberikan saksi. Baik yang mulia. Apakah Anda memiliki keterangan tentang bukti tersebut? Saya hanya memiliki bukti video yang diposting oleh saksi satu. Setelah saya melihat video tersebut, saya mencoba menghubungi korban, namun nomor yang saya tuju tidak aktif. Padahal nomor tersebut masih aktif digunakan. Akhirnya saya bergegas ke rumah korban dan saya menemukan korban tergeletak di halaman rumahnya dan saya bergegas membawanya ke rumah sakit. Baik, saudari jaksa, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah korban pernah cerita tentang penganiayaan yang pernah dialami? Korban tidak pernah cerita, namun saya sering menemukan luka lebam di sekitar pipi, kening, lengan, serta sikunya. Apakah Anda tidak pernah bertanya tentang luka lebam? Saya pernah sesekali bertanya, namun korban menjawabnya hanya ia tersandung ataupun terjatuh. Saya tidak menaruh rasa curiga sedikit pun, karena korban kebetulan orang yang sedikit ceroboh. Saya mengetahui hal tersebut karena saya merupakan teman dekat korban. Apakah Anda menyampaikan perihal kejadian penganiayaan tersebut selain ke polisi? Saya menyampaikan kejadian ini awalnya ke rektor, tetapi rektor kampus saya bilang ini mungkin hanya sekedar sandaan, namun menurut saya ini udah seperti kasus penganiayaan. Saya sudah menjelaskan serinci mungkin mengenai kejadian tersebut, tetapi rektor kampus kami hanya mengatakan iya, tetapi ia tidak melakukan apa-apa. Bagaimana keadaan korban saat itu hingga Anda bisa membawanya ke rumah sakit? Seperti yang tadi saya bilang, saya langsung mengunjungi rumah korban setelah saya melihat postingan dari Hafiz. Keadaan korban dengan luka di sekujur tubuhnya. Akhirnya saya bergegas menelepon ambulan karena saya tidak berani membawa korban ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor. Selain luka di sekujur tubuhnya, korban juga mengalami demam yang tinggi. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara saksi. Segitu saja untuk pertanyaan saya yang mulia. Maaf yang mulia, saya izin menyanggah bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa tidak sepenuhnya benar. Seperti pada luka korban tidak mengalami luka-luka yang serius. Maaf yang mulia, saya memiliki bukti foto luka yang terdapat pada tubuh korban. Baik, silahkan tampilkan. Baik, seperti yang dibilang saksi, bahwa terdapat luka lebam di bagian jidat dan pipi. Selain itu, ada juga di bagian tangan kiri, bagian siku dan dekat pergelangan tangan. Dan ada juga di tangan kanan bagian dekat pergelangan tangan. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih atas semua penjelasan saudari saksi, saudari jaksa, dan saudari penasihat. Kemudian, saksi 3 untuk duduk di kursi. Berikutnya silakan hadirin saksi 4. Baik yang mulia, panitera mohon hadirkan saksi ke pengadilan. Saksi atas nama Adam Khairi Safwan dipersilakan masuk ke ruang sidang. Saudari jaksa, saksi ini sebagai apa? Saksi keempat sebagai dosen pengajar, pelaku dan juga korban. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara saksi 4 sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama, Adam Khairi Safwan, tanggal lahir 24 Maret 1985, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, agama Islam, status dosen kewarganegaraan Indonesia. Apakah saksi 4 bersedia bersumpah dengan mengatakan sejujur-jujurnya? Saya bersedia disumpah, yang mulia. Baiklah, kepada tugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara, ikuti kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tiada lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara agam. Untuk itu saya akan bertanya apakah saudara merupakan dosen pengajar korban dan pelaku? Ya, yang mulia, di sini saya sebagai saksi tambahan untuk kasus penganiayaan ini. Baik, saudari jaksa silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Saudara saksi, bagaimana Anda melihat interaksi hubungan korban antar mahasiswa di kelas?
kalau dari sudut pandang saya, korban memang orangnya lebih pendiam dan jarang berinteraksi dengan mahasiswa lain. Tetapi mahasiswa lain suka mengganggu korban. Saya pikir itu sekedar candaan agar mahasiswa lain bisa lebih dekat dengan korban. Jadi saya tidak tahu kalau ternyata ia jadi salah satu korban penganiayaan. Apa Anda tidak pernah berniat untuk memberi teguran terhadap mahasiswa lain yang mengganggu korban? Seperti yang saya bilang tadi, saya pikir itu hanya sebuah candaan mahasiswa lain. Seperti yang kita tahu, anak muda zaman sekarang memang suka bercanda dan terkadang terlalu berlebihan. Baik, terima kasih atas jawabannya saudara saksi. Segitu saja untuk pertanyaan saya yang mulia. Apakah dari penasihat hukum ada yang mau ditanyakan kepada saksi? Ada yang mulia, tapi bukan pertanyaan. Saya ingin memberikan keterangan dari saudari Kafka bahwa ia mendekati korban adalah supaya korban lebih terbuka dan mau bergaul dengan yang lain. Baik, terima kasih atas semua penjelasannya saudara saksi, saudari jaksa, dan penasihat hukum. Selanjutnya kami akan membahas keputusan sebelum sidang hari ini saya akhiri. Baik, jadi apakah saudari terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, dengan ini kami nyatakan terdakwa saudari Kafka Nafika Agatha dan saudara Brian Raffles Fernandez dijatuhkan hukuman pidana selama 2 tahun 8 bulan penjara dengan denda sebesar Rp4.500.000. Kepada terdakwa, apakah saudari mengerti dengan putusan ini? Baik, saya mengerti yang mulia. Baiklah, demikian pemeriksaan perkara pidana pengadilan dengan nomor register 05-PN-PN-10-BNA-10-2022 atas nama terdakwa saudara Brian Raffles Fernandez dan saudari Kafka Nafika Agatha dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup. The necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. I will remember how you kissed me under your lamppost back on 7th Street. Hearing you whisper through the phone, wait for me to come.